Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Baran Gunara dari Fakultas IKIP Siliwangi. Dalam kegiatan KKN Mandiri di siklus ketiga ini, saya akan melakukan observasi dan wawancara kepada 2 orang pelaku usaha, khususnya UMKM yang terkena dampak selama pandemi COVID-19. Yuk teman-teman, ikuti saya terus selama kegiatan KKN ini. Yang pertama adalah Bapak Budi, seorang pelaku usaha UMKM di bidang perikanan, khususnya ikan mujair, yang berkonsep kolam apung atau keramba jaring apung, di mana lokasinya berada di Danau Saguling. Bahan-bahan atau material pokok yang perlu dipersiapkan untuk membuat kolam apung ini diantaranya adalah styrofoam atau bisa juga menggunakan drum, bambu, besi, dan jaring. Nah, tambahan bahan-bahan pendukung lainnya untuk membuat kolam apung ini sangat diperlukan juga, diantaranya gipsum, triplek, papan, asbes, dan perahu kecil atau tongkang. Bahan-bahan pendukung tersebut tentunya sangat berguna buat pengelola ikan. Bisa digunakan untuk saung atau tempat istirahat, atau bisa juga tempat menyimpan pakan. Dan tentunya perahu tongkang atau perahu kecil bisa juga menggunakan rakit sebagai alat transportasi menuju kolam apung tersebut. Dalam masa pandemi COVID ini sangat berpengaruh pada para pelaku usaha, mulai dari usaha kecil sampai menengah. Tidak seperti waktu keadaan normal dulu. Dampak yang terjadi akibat pandemi ini adalah harga ikan menjadi rendah karena alat berupa gas untuk mengemas ikan yang digunakan oleh para distributor ke pasar-pasar harganya menjadi mahal. Terbatasnya akses para distributor ikan menuju pasar-pasar, khususnya di daerah kota, dengan adanya kebijakan PPKM dari pemerintah. Dampak lainnya adalah harga bahan-bahan atau sarana untuk membuat keramba jaring apung pun ikut naik harganya. Ada juga kendala-kendala lain yang sering dialami oleh para pelaku usaha kolam apung, seperti faktor cuaca atau alam dan binatang liar, khususnya hewan predator. Faktor cuaca sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ikan tersebut, seperti cuaca yang sering hujan, dingin, dan lembab yang menyebabkan ikan itu mabuk dan mati. Faktor lainnya adalah hewan liar predator seperti biawak dan ikan gabus toman. Tentunya sangat merugikan para pelaku kolam apung. Hewan-hewan tersebut sering merobek dan menggigit jaring yang di dalamnya terdapat ikan, sehingga jaring tersebut menjadi robek. Untuk mengelola sebuah keramba jaring apung ini tentu diperlukan strategi yang baik supaya usaha kolam apung ini berkembang sesuai dengan harapan kita, mulai dari mencari bahan-bahan yang bagus sampai dengan mengelola ikan tersebut. Ada beberapa cara atau metode dalam mengelola ikan di dalam jaring apung tersebut. Di antaranya adalah 1. Harus memakai bahan-bahan yang baik dan baru supaya kolam apung tersebut kuat dan tahan lama. Adapun estimasi biaya untuk 1 unit kolam apung dengan ukuran 4x4 meter dan 1 saung minimal sekitar 10 juta ke atas. Tentunya disesuaikan dengan kesiapan kita. Kedua adalah menyediakan pakan ikan yang berkualitas agar pertumbuhan ikan
sangat baik dan sehat, dengan target ikan bisa dipanen lebih cepat dari masa panen, yaitu rata-rata panen ikan sampai dengan ukuran yang dibutuhkan 3 sampai dengan 4 bulan menjadi 2 bulan. Yang ketiga adalah membudidayakan atau mengembangbiakan ikan tersebut dengan memisahkan bibit-bibit ikan yang unggul. Yang keempat adalah membeli bibit-bibit ikan yang baik dan sehat. Selanjutnya, strategi atau metode lain adalah menggunakan jaring kolor, di mana jaring tersebut dipasang jauh ke dalam air dengan kedalaman kira-kira 7-10 meter. Tujuan memasang jaring kolor ini supaya ikan-ikan yang berada di luar kolam apung atau ikan-ikan liar bisa masuk dan terperangkap dalam kolam apung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baran Gunara dari Fakultas Siliwangi. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Budi, salah satu pengusaha dari UMKM di bidang perikanan. Baik, Pak Budi, selamat pagi Pak Budi. Sehat Pak Budi? Alhamdulillah. Baik Pak Budi, pertanyaan saya pertama, kendala apa saja sih yang dihadapi Pak Budi dalam mengembangkan perikanan ini selama pandemi ini, Pak Budi? Sejak menjual ikan, Pemasaran ya. terus harga pakan semakin mahal. Oke, jadi pemasaran agak sulit, terus harga pakan selalu meningkat ya mahal. Oke, selanjutnya Pak Budi, strategi apa sih dari Pak Budi untuk mengembangkan usaha perikanan ini, Pak Budi? Mengurangi pakan Tujuannya untuk apa Pak Budi? supaya Hemat biaya tentunya ya. Terus ada lagi Pak Budi? membudidayakan benih ikan sendiri. Jadi memberikan benih sendiri ya. Oke, selanjutnya Pak Budi, fasilitas apa saja sih yang dibutuhkan Pak Budi untuk menunjang usaha ini? Penambahan jaring, Jaring, oke. penambahan bambu, dan penambahan Dari segi biaya cukup tinggi juga Pak Budi ya. ya lumayan. Oke, selanjutnya hikmah apa sih Pak Budi yang Pak Budi dapat selama pandemi ini? Hikmah dari pandemi ini untuk usaha Pak Budi ini? Hikmahnya ya selalu bersyukur. Oke, saya setuju. Saya setuju Pak Budi. Jadi kita harus selalu bersyukur ya atas semua kenikmatan ini. Terakhir Pak Budi, visi Pak Budi atau harapan Pak Budi untuk mengembangkan usaha perikanan ini seperti apa? Meningkatkan perekonomian dan masyarakat bisa mengkonsumsi sebanyak-banyaknya ikan. Jadi selalu sehat Pak Budi ya. Ya, Baik Pak Budi, terima kasih atas paparannya. Semoga Pak Budi sehat selalu dan usaha Pak Budi semakin sukses. amin. Baik teman-teman, itulah paparan saya dengan Pak Budi, salah satu usaha UMKM di bidang perikanan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah Bapak Jajang, seorang pelaku usaha UMKM yang membuat tolombong dari anyaman bambu. Untuk membuat tolombong dari anyaman bambu ini cukup rumit, akan tetapi sederhana. Mulai dari tersedianya bahan baku bambu sampai dengan peralatan pendukung seperti pisau raut, tatah, golok, gergaji, dan tali plastik. Selebihnya adalah teknik cara menganyam bambu dengan pola-pola tertentu. Anyaman bambu tolombong ini banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya untuk menyimpan padi hasil panen, untuk membawa hasil pertanian seperti cabai, singkong, kacang, dan lain-lain. Dari segi ekonomis pun, tolombong bisa dijual belikan.
bisa juga dibawa keliling untuk membantu dalam berjualan. Kendala selama masa pandemi. Dalam masa pandemi COVID ini, tentu ada pengaruhnya bagi para pelaku usaha, termasuk pengrajin telombong ini, seperti terbatasnya akses akibat kebijakan PPKM ini apabila telombong dijual keliling ke kota-kota. Aktivitas masyarakat di kota terbatasi karena sering kebanyakan di rumah yang menyebabkan animo pembelian masyarakat menjadi berkurang. Kendala-kendala lainnya yang dihadapi adalah harga bahan baku yang selalu fluktuasi naik dan harga jual yang selalu rendah. Bahan baku sering membeli ke daerah lain karena pohon bambu di daerah sendiri sedikit. Selain itu, jenis bambu yang dibutuhkan tidak ada. Hasil dari anyaman bambu tidak bervariatif, hanya beberapa jenis saja. Untuk mengembangkan usaha dari anyaman bambu ini, diperlukan strategi yang terencana. Berikut beberapa strategi untuk mengembangkan usaha ini. Di antaranya, pertama, membuat kerajinan dari anyaman bambu dengan berbagai bentuk dan variasi. Kedua, bekerja sama dengan para pengepul atau distributor dengan tujuan untuk menyuplai hasil karyanya dijual di pasar-pasar besar. Ketiga, mempromosikan hasil karya anyaman bambu tersebut melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WA Group, dan lain-lain. Selanjutnya, selalu mengikuti pelatihan-pelatihan tentang menganyam bambu supaya tetap berinovasi dan tetap berkreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baran Binara dari tim Silwangi. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Jajang sebagai pelaku usaha UMKM di bidang kerajinan bambu. Selamat sore Pak Jajang. Sehat Pak Jajang ya? Alhamdulillah. Pak Jajang, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan usaha Pak Jajang. Pertama, kendala-kendala apa saja sih yang dihadapi oleh Pak Jajang selama pandemi ini Pak? Masalah kendala yang paling dirasakan terutama bahan baku ada susah. Bahan baku Pak ya? Ya, dari bambu kan jauh. Sekarang kan kita lagi PPKM jadi nggak bisa itu dibatasi lah. Betul. Terus masalah pemasaran juga yang udah jadi juga agak susah. Pemasaran Pak. Oke. Apalagi kan kayak usaha kecil itu kekurangan modal lah istilahnya ya. Ya. Kalau modal itu mungkin harus Ada tambahan gitu ada Pak. tambahan ya. Baik Pak, selanjutnya strategi apa sih dari Pak Jajang untuk memajukan usaha kerajinan Pak Jajang ini supaya lebih maju? Ada strategi nggak Pak? Kalau saya sih strategi yang tidak terasa karena saya kan banyak temannya di jadi saya memanfaatkan sosial media. Jadi promosi lewat sosial media Ya. Pak? Siap. Ada lagi strategi yang biasa saya lakukan. Kebetulan teman saya itu banyak yang usaha di rumah makan di air itu rumah makan terapung. Oke. Saya dengan sangat mohon kepada teman minta bantuannya untuk saya menyimpan barang di situ. Siap. Jadi supaya dipromosikan juga Pak Ya, ya, supaya siap. laku. Siap Pak. Agar dikenal semua orang Pak ya. Ya. Baik Pak. Terus fasilitas apa saja sih Pak Jang untuk mendukung nih supaya maju nih usaha Bapak? Fasilitas Pak yang Bapak mau. Semacam alat gitu kan. Alat-alat dari seperti apa Pak alat-alatnya Pak? Alat-alat yang dibutuhkan itu saya kan untuk pisau yang tajam ya yang bagus. Pisau yang bagus ya. Gergaji juga yang harus yang bagus. Terus amplas itu harus ada. Merapikan produk ya. Ya Pak. Setelah amplas itu kan kita mesti ada teknis Demi supaya mengkilap Pak ya hasil karya Bapak hasilnya ya. maksimal gitu kan. Siap Pak. Kompresor udah ya harus ada itu yang paling utama. Baik Pak. Selanjutnya Pak, hikmah dari pandemi ini Pak, apa sih Pak? Karena kita
kita sebagai orang yang beriman ya, masalah iman ya kita harus disyukuri aja lah. Bersyukur Pak ya, Iya, setuju Pak, kita harus selalu dan bersyukur. selalu berdoa agar pandemi cepat berakhir. Amin, amin Pak. Terakhir Pak, harapan Bapak nih atau si Pak Jajang nih, bagaimana untuk memajukan usaha Bapak ini bidang harapan Bapak Pak? Nah itu cita-cita saya, kan kebetulan di daerah sini itu usaha ini usaha karung lah istilahnya kalau bahasa ya. Budaya Jadi lah saya ya. ini jangan sampai musnah. Saya ingin mengembangkannya dengan bermacam-macam bentuk, gak dari kayak kalau begini, kayak gini. Terutama sekarang kan banyak yang dibikin dari bambu itu yang alat-alat buat rumah tangga yang udah Berarti lebih ke varian dan macam Pak ya? ya. Jadi jenisnya itu udah saya pelajari sendiri. Akhirnya kan alhamdulillah sekarang udah banyak lah peminat. Baik Pak, Pak Jajang, terima kasih atas waktunya. Semoga Pak Jajang sehat selalu dan usaha Pak Jajang semakin maju. Amin, sama-sama. Saya udah dikunjungi sama Mas Bara. Dan kedatangan ini akan menambah semangat saya lebih lagi. Amin Pak. Demikianlah teman-teman wawancara saya dengan salah satu pelaku UMKM di bidang kerajinan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.